Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita sudah sepatutnya sebagai seorang hamba diharuskan untuk bersyukur atas kenikmatan itu semua. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan, kita curahkan kepada sang revolusioner sejati, sang pembawa perubahan sejati, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita di akhirat nanti diakui sebagai umatnya. Baik, di sini izin memperkenalkan diri. Saya Bagus Pratama dari PAI 3K. Ingin memaparkan presentasi saya tentang bab thaharah, yaitu materinya terkait dengan wudu. Di dalam presentasi saya nantinya akan terdapat 5 poin yang akan saya bahas. Di antara terdapat pada poin pertama yaitu pengertian wudu itu sendiri. Yang kedua, syarat wajib wudu. Yang ketiga, rukun wudu. Yang keempat, dalil tentang wudu. Yang kelima, hal yang membatalkan wudu. Baik, kita langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu pengertian wudu. Pengertian wudu secara bahasa adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka dan tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, sebagian kepala. Dalam artian secara bahasa yaitu menyucikan diri sebelum sholat. Menyucikan diri dari apa? Dari hadas kecil, agar terbilang sah sholat kita, yaitu dengan perantara menyucikan diri atau wudu. Dengan membasuh muka, tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Jadi tahapan yang diwajibkan yaitu membasuh muka, tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Kata wudu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada' yang bermakna al-hasan. Jadi wudu itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna al-hasan, yaitu sebuah kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-nadhafah, yaitu kebersihan. Jadi wudu itu bukan tentang menyucikan diri saja, akan tetapi sebuah kebersihan untuk kita, agar rohani kita bersih, jasmani kita juga bersih. Selanjutnya ada syarat wajib wudu. Yang pertama, berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, muslim. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan cukup. Dan 5, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang pertama, berakal. Jelas orang yang wudu syaratnya ya harus mempunyai akal. Jika dia tidak mempunyai akal ataupun gila, maka dia tidak bisa melakukan thaharah ataupun wudu. Yang kedua, baligh, yaitu menginjak usia dewasa. Pada kisaran untuk laki-laki, usia dewasa kisaran umur 15 tahun.
sudah dibilang dewasa, atau ketika dia sudah mengalami yang namanya ikhtilam. Untuk perempuan, ketika dia bisa dikatakan dewasa, yaitu pada saat dia mengalami yang namanya menstruasi. Yang ketiga, muslim, orang yang beragama Islam. Jelas, ketika kita harus wudhu, kita harus mempunyai landasan agama, yaitu agama Islam. Yang keempat, mampu menggunakan air yang suci dan cukup. Di sini ketika kita mau melakukan wudhu, kita harus menggunakan air yang suci, lagi mensucikan. Contoh, sumber mata air hujan, air laut, mata air embun. Itu contoh-contoh air suci lagi mensucikan dan cukup. Dalam penggunaan air wudhu, kita harus bisa meminimalisir penggunaannya agar tidak timbul suatu pemborosan pada air tersebut. Oleh karena itu, kita harus cukup menggunakan air wudhu agar tidak menjadi nilai yang minus ketika kita melakukan wudhu. Yang keempat, ada tidak dalam keadaan haid dan nifas, yaitu ketika orang dalam keadaan haid dan nifas. Dua keadaan ini tidak diharuskan untuk melakukan wudhu, karena dua keadaan ini dalam keadaan yang tidak suci. Baik, poin selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan keenam tertib. Pertama, niat. Ketika kita melakukan niat, kita juga melakukan sebuah pergerakan atau perbuatan. Jadi ketika kita melakukan niat harus dibarengi dengan perbuatannya. Misal kita niat mau wudhu, perbuatan yang dilakukan yaitu membasuh pada muka. Ketika kita membasuh muka, kita juga dibarengi dengan niat wudhu. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Pada basuhan ketiga ini, alangkah baiknya untuk dilebihkan pada bagian batasannya. Ketika batas tangan sampai siku, alangkah baiknya dilebihkan agar tidak terjadi keraguan dalam diri kita. Agar kita juga memastikan bahwasanya anggota bagian tangan itu sudah terkena basuhan wudhu semuanya. Jadi tidak muncul keraguan ketika setelah melakukan wudhu. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Ini juga sama, harus dilebihkan. Alangkah baiknya dilebihkan agar tidak muncul sebuah keraguan ketika kita selesai melakukan wudhu. Yang keenam, tertib dalam artian melakukan poin-poin rukun wudhu secara berurutan, tidak tidak langsung loncat-loncat seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu dalil tentang wudhu. Di sini dalil tentang wudhu terdapat pada surat Al-Maidah ayat ke-6 surat ke-5 dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jadi ayat di sini menerangkan ketika kita mau melakukan sholat, kita diharuskan untuk toharah, bersuci, yaitu dengan melakukan wudhu. Poin yang selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kemaluan kubul dan dubur, yaitu buang angin ataupun buang air kecil ataupun buang air besar. Yang kedua, tidur terlelap, dalam artian ketika kita tidur terlelap, posisi dubur kita terangkat dan itu menjadikan batalnya wudhu kita. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Jadi ketika kita sudah melakukan wudhu, bersentuhan yang bukan mahram, sekalipun istri, itu tetap dikatakan batal wudhunya. Itu dalam mazhab tertentu terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang saya pakai yaitu yang membatalkan wudhu ketika bersentuhan yang dengan istri. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, berdarah dan bernanah. Dan ketujuh, ragu dalam artian ketika kita sudah melakukan wudhu secara berurutan semuanya, setelah itu kita kemudian ragu, muncul keraguan di diri kita, apakah wudhu kita sudah benar atau belum. Jadi kita mempunyai rasa was-was akan wudhu kita. Hal itu ketika kita keraguannya lebih condong, lebih besar, itu lebih baik diulang wudhunya, mengulangi wudhu agar tidak terjadi yang namanya keraguan. Baik, kesimpulannya secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, dan kemudian kaki. Hal tersebut dilakukan secara tertib, dalam artian secara berurutan agar wudhu yang dilakukan itu sah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.